Pemirsa, dampak perpanjangan PPKM level 4 yang diterapkan di Purwakarta membuat sejumlah usaha hotel semakin terpuruk. Umumnya, hotel-hotel di Purwakarta mengalami penurunan okupansi tingkat hunian sebesar 75%. Yang lebih miris, ada 4 hotel di Purwakarta yang sudah tutup, bahkan akan dijual. Ini akibat pengelolanya terbebani biaya operasional. Seperti inilah kondisi sebuah hotel di Purwakarta. Rumah makan yang ada di hotel ini seperti tak terawat. Debu dan kotoran hewan terlihat di meja makan, bahkan tempat penyajian makan pun sudah tampak menjadi sarang laba-laba. Kondisi ini terjadi sejak PPKM darurat atau level 4 diberlakukan. Pengusaha hotel terpaksa merumahkan sejumlah karyawan untuk menutupi biaya operasional. Tingkat okupansi hotel pun menurun tajam hingga 75%. Dari yang biasanya terisi minimal 10 kamar setiap hari, kini untuk mengisi 1 kamar saja harus menunggu 1 hingga 2 hari. Menurut juru bicara Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Purwakarta, kondisi seperti ini dialami seluruh hotel di Purwakarta. Bahkan, dari 18 hotel yang tercatat di asosiasi, 2 hotel yang berada di jalur penyekatan sudah tutup total dan 2 lagi akan dijual. Hal ini karena pengusaha hotel tak mampu lagi mengeluarkan biaya operasional. Ada pula pengusaha hotel yang terpaksa menjual aset miliknya untuk menjaga agar hotel tetap buka. Beranjak dari kondisi seperti ini, PHRI Purwakarta meminta Pemkab Purwakarta peduli akan masalah yang dihadapi organisasi ini. PHRI meminta Pemkab duduk bersama untuk mencari solusi terbaik agar usaha di bidang perhotelan tidak terus-menerus merugi. Sejauh ini, meski usaha di bidang perhotelan sedang berada dalam titik nadir, namun tak ada kompensasi seperti keringanan pajak, tarif listrik, atau bunga bank. Jika tidak ada solusi dari pemerintah daerah, para pengusaha hotel mengaku menyerah dan segera mengibarkan bendera putih secara serempak. Seperti halnya misalnya jalan-jalan provinsi atau tengah kota yang dalam hal itu perusahaannya dalam kota justru sangat terdampak. Iya. Banyak hotel yang tutup ya di Purwakarta. Di kita yang database kita sih ada 2 hotel yang benar sudah tidak operasional sama sekali. Faktornya banyak ya, mungkin karena sudah tidak menggeliat untuk pariwisata. Bahkan kemarin ke saya ada 2 hotel yang mau dijual. Seperti diketahui, geliat pariwisata di Purwakarta yang sempat meningkat beberapa waktu lalu berbanding lurus dengan usaha perhotelan maupun restoran. Namun sejak pandemi melanda, usaha perhotelan dan restoran di Purwakarta meredup. Kondisi ini diperparah dengan diberlakukannya PPKM yang diperpanjang beberapa kali. Dadi Suryadi, Cipta TV. Baik pemirsa, terkait warta tadi, kami telah bergabung bersama juru bicara Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kabupaten Purwakarta, Bapak Ismail. Halo, selamat malam Bapak. Selamat malam Mas Ganjar. Baik Bapak. Pak, okupansi atau keterisian kamar huni menurun sebanyak 75%. Hal ini sudah berlangsung berapa lama Pak? Betul. Sebetulnya penurunan 75% itu dari tahun 2020 nih Pak. Ya. Tahun lalu ya. Kalau kita ngelihat dari pertumbuhan sampai bulan Juni, kita sudah mulai merangkak nih Pak. Di angka 25%-an lah. Nah untuk bulan Juli sekarang rata-rata justru minus sampai di bawah 5%. Makanya perusahaan sudah banyak yang ada yang bilang sekarat, ada yang bilang sudah nggak bisa napas lah intinya. Berapa banyak Pak di Kabupaten Purwakarta yang hotel-hotel yang terancam belum tikar Pak? Yang pasti sih 2 itu sudah betul-betul gulung tikar nih Pak. Iya. Rencana yang langsung database ke saya itu ada 2 hotel. Karena dia sudah merasa nggak kuat, akhirnya sampai ngejual aset untuk menutupi operasional. Kemudian yang satu karena hotelnya emang kamar banyak, terus tidak bisa dimaksimalkan, rencananya juga mau dilepas Pak. Jadi ada 2 hotel yang mau dilepas, 2 hotel yang sudah tidak operasional. Nah Pak, bagaimana Anda menjalankan bisnis ini sedangkan tidak ada pemasukan sama sekali, Pak? Untuk menjalankan bisnis sebetulnya kita ada beberapa trik sih Pak ya. Sepertinya penurunan harga kamar, kemudian kita kerjasama dengan OTI. Ya intinya sih ada cash flow sedikit lah.
untuk biaya operasional. Cuman yang jadi masalah dengan adanya PPKM level 4 ini terutama di kota selalu ada penyekatan jalan, Pak. Yang itu jadi tadinya solusi kita untuk menerima tamu justru yang ada terhambat. Bahkan ada beberapa tamu yang ngontek, saya nggak jadi ke situ karena jalan ditutup segala macam. Jadi ya kita lari lagi ke para pengusaha, akhirnya subsidi lagi. Sedangkan untuk keringan dari pemerintah belum ada sih, Pak. Respon PMK Purwakarta sendiri bagaimana, Pak? Terhadap sektor pariwisata selama pandemi ini? Betul, kami dari asosiasi sudah melakukan surat resmi perihal audiensi dengan Bupati. Kita nggak usah tatap muka, cukup dengan daring juga cukup ya. Intinya ada keluhan-keluhan dari para pengusaha perihal perusahaan yang sudah diambang kebangkrutan. Terus yang kedua, saya berpikir zaman kepemimpinan dulu itu kan pariwisatanya itu sudah bagus ya. Ya. Ada ikon, orang-orang itu ke Purwakarta itu ada tujuan lah. Kalau dulu kan cuma perlintasan, kalau sekarang ada tujuan. Kenapa sih sekarang Purwakarta itu seolah pariwisatanya diabaikan atau tidak dipertahankan lah? Jadi sampai saat ini belum ada niatan baik dari pemerintah daerah mengenai perusahaan pariwisata. Ini juga ada salah satu teman kita dari hiburan ya sama tempat wisata, sampai saat ini izinnya belum bisa keluar. Padahal Kenapa itu, kalau Pak? kita hitung dari tahun, dikarenakan itu kan lebih ke kerumunan ya kalau Iya. destinasi pariwisata. Kalau hiburan sendiri baik di Jawa Barat ataupun di pusat emang belum ada aturan yang mengatur masalah operasional hiburan. Tapi meskipun begitu sih tetap ada kelonggaran. Nah dengan ada PPKM-nya sekarang itu udah nggak bisa sama sekali. Begitu, Pak. Pak, apakah PMK terkesan menganaktirikan sektor pariwisata selama pandemi ini, Pak? Yang kami rasakan begitu, Pak. Boleh Karena jelaskan, kan Pak? kalau Bapak, jadi gini Pak, selama kita berdiri PHR itu nggak, perasaan tidak pernah diikut libatkan dalam kebijakan misalnya untuk selama pandemi ya. Intinya kan wisata juga yang sangat terdampak nih Pak, nggak di Purwakarta saja, Jawa Barat, nasional juga sangat terdampak. Jadi harusnya tuh pemerintah daerah selain industri yang diselamatkan ya pariwisatanya juga harus ditampung. Makanya kita perlu dengan audiensi dengan Bupati itu, ini loh keinginan kita, ini tolong diapresiasi. Kemarin saya dapat informasi Banjar Bupatinya sudah turun tangan, Subang Sekdanya sudah turun tangan, ketemu dengan asosiasi. Apa sih yang diinginkan asosiasi? Nah, Purwakarta kapan? Baik. Pak, hotel atau restoran terutama di jalan utama yang terkena penyekatan itu mendapat kompensasi atau tidak, Pak? Sampai saat ini enggak, Pak. Tidak. Lalu kompensasi apa, Pak, yang ingin Bapak harapkan dari pemerintah? Kalau mengacu dari hasil keputusan Jawa Barat, Pak, kompensasi itu semua se-Jawa Barat itu minta relaksasi atau kompensasi dari revenue nih Pak selama 3 bulan kalau Jakarta ya. Kalau Jawa Barat justru sampai akhir tahun. Kalau bisa digratiskan. Tapi untuk pajak, untuk PLN ya minimal relaksasi lah. Atau perubahan apalah perhitungan tadinya bisnis ke rumah. Terus kemudian pinjaman bank ya. Kan pinjaman bank itu saya juga melakukan pinjaman bank, minimal ditiadakan bunganya. Betulnya pemerintah daerah bisa sih memberikan surat untuk ke PLN, ke Bapenda, ke pajak Pratama aja sih Pak. Cuma kan sampai saat ini belum ada. Baik, Pak. Nah, Pak, kan dari dampak pandemi ini banyak karyawan yang dirumahkan, Pak. Di Kabupaten Purwakarta sendiri sudah
berapa banyak Pak jumlahnya? Atau dalam hitungan persen sudah berapa persen para karyawan yang dirumahkan? Baik. Kalau dari hitungan tahun 2020 itu udah hampir masing-masing karyawan ya, kebanyakan 50% tuh mem-PHK Pak, bukan merumahkan lagi. Nah, sekarang dengan seiringnya waktu terjadi lagi PPKM level 4 yang sangat ya merugikan kita. Sudah mulai melakukan pengurangan karyawan tuh yang dirumahkan itu sampai 30%-an Pak. Itu dari semua sektor Pak, baik hotel atau restoran. Iya, betul Pak. Betul. Pak, terakhir, saran dan harapan Anda kepada Pemkab agar sektor pariwisata ini kembali bisa normal Pak? Silakan. Kalau bisa sih ada, soalnya kan itu memberikan sertifikat namanya CHSN nih Pak. Oke. Jadi untuk kesehatan, keselamatan selama pandemi itu sangat cocok kalau misalnya suatu perusahaan ataupun hotel itu memiliki, jadi minimal tahu rasa tenang sama yang punya CHS sama diperlakukan lagi ya. Itu yang kedua relaksasi nih Pak, soalnya kan kalau kemungkinan besar sih akan berlanjut nih Pak ya. Iya. Level 2 dan seterusnya. Kita tidak tahu mungkin sampai akhir tahun masih begini. Intinya sih ada tanggapan atau cepat tanggap dari Bupati terutama untuk perihal jasa pariwisata Pak. Oke. Baik, Bapak Ismail, terima kasih atas waktunya telah bergabung bersama kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sama-sama Pak Ganjar. Ya, terima kasih.